kita akan buat cewek duduk di atas biola raksasa ya. Ini tidak ada di dalam kejadian nyata, tetapi kalau kita bisa Photoshop, kita bisa buat seperti ini dengan sangat mudah. Oke, kita buat ini, pertama kita buka dulu si model ini. Kita buat modelnya saja. Saya pikir warnanya sudah bagus. Kita tinggal open image. Kita tinggal seleksi dulu modelnya. Ya. Paling cepat memang menggunakan quick selection. Cuma quick selection ini butuh butuh perlakuan khusus di akhir. Jadi harus diperiksa dulu setiap bagiannya apakah masih ada kebocoran atau enggak. Karena memang quick selection ini dikerjakan secara buru-buru kan. Pekerjaan yang dikerjakan secara buru-buru hasilnya nggak maksimal. Jadi dia butuh koreksi. Bagian yang belum, kita tekan Alt, kita gosok bagian yang belum ini. Oke, setelah itu kita lihat, perhatikan secara lebih dekat. Ya, ternyata ada bagian-bagian yang tidak terbawa. Nah, di tangan ini pakai lasso tool saja. Bulu mata tidak ke bawah. Oke, setelah kita berhasil menseleksi, kita tinggal Ctrl J ya. Ctrl J, kemudian kita periksa dulu hasilnya dengan memakai solid color. Kita pilih warna yang gampang. Nah, ya, oh ternyata di sini ada kabel yang ke bawah ya. Kita tinggal hapus. Oke, apalagi ternyata punggungnya masih keradak ya. Kalau sudah, kita buang saja solid color ini. Jadi terkadang kita kalau motret itu wah backgroundnya nggak bagus ya, atau jadi kita bisa buang saja backgroundnya, modelnya yang kita ambil. Oke, setelah itu kita buka ini file canvas ini, open with Photoshop. Nah, kenapa ini ada file canvas ya? Karena saya pengen tonalnya itu warna-warna daripada backgroundnya itu warnanya seperti ini gitu. Karena ini cocok banget, warna ini cocok kalau misalnya kita buat untuk pemandangan-pemandangan yang senja gitu ya, senja. Model-model sore hari. Ya, kita taruh saja rumputnya. Kita masuk sini. Tarik. Setelah itu kita masking supaya awan ini hilang ya. Kita masking saja. Karena maskingnya putih, maka pastikan warnanya adalah hitam. Kita pakai brush, opacity 100, flow 100, kita hapus awannya. Ya, kita hapus awannya, kita ganti dengan awan yang baru. Nah, awan yang baru, kita seret, kita masukkan. Ini awan yang baru. Kemudian kita masking supaya nggak terlalu kaku di sini. Ya, lurus, kita masking saja. Nah, ini warnanya nggak matching ya sama background ya. Kalau karena itu kita akan blending pakai overlay. Ya. Kemudian rumputnya juga kita blending pakai overlay. Nah,
Jadi warnanya udah hampir sama gitu ya. Kenapa? Karena dia ngikutin kanvas tadi gitu. Jadi kita nggak usah utak-atik apa tadi selective color atau apa, dia udah sepertinya udah nyatu. Oke, setelah itu kita masukkan lagi pemandangan. Di nun jauh sana itu ada kayak pepohonan. Ini kita taruh, kita okekan saja. Nah, untuk menghilangkan warna putih, kita blendingnya ke multiply, ya. Kita blending ke multiply, kemudian kita masking. Masking bawahnya supaya nggak terlalu kaku. Opacity kita kurangi. Ini kayak ada biru-biru ya sini. Kita masking saja. Nah, jadi kita bisa buat satu foto pemandangan baru hanya dengan menggunakan foto-foto lain supaya mendapatkan pemandangan yang belum pernah dilihat orangnya. Karena memang gabungan dari berbagai macam foto. Oke, setelah itu kita masukkan saja biolanya. Nah, ini ada biola, kita masukkan, kita miringkan. Ini, ya. Nah, bagaimana supaya membuat si biolanya itu sepertinya masuk ke dalam semak-semak, ya? Gampang, tinggal di masking. Ini maskingnya putih, berarti pastikan warnanya adalah hitam. Kita buat pakai brush, opacity 100, flow 100, kita gosok. Jadi sepertinya dia itu tertimbun di dalam semak-semak. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini kita lihat biolanya miring. Kalau miring kan, kalau nggak ada yang nahan, dia akan jatuh. Nah, supaya dia tetap miring begini, kita kasih batu, ya, batu untuk menahan. Kita masukkan. Batu. Ya. Kemudian sama, supaya si batunya itu ada di dalam semak-semak, kita tinggal masking kembali. Jadi memang Photoshop ini jantungnya adalah masking ya. Kalau kita bisa masking dengan baik, tahu pemahaman cara pakainya, maka sebenarnya itu menjadi mudah untuk bikin-bikin seperti ini ya. Banyak maskingnya. Oke. Yes. Oke, setelah itu kita taruh saja modelnya. Modelnya ini kita tarik, kita masukkan ke dalam mana tadi? Masukkan ke dalam kanvas. Saya pengen si gaunnya itu seperti terjuntai ya, terjuntai ke bawah. Oke, kita pakai Liquify. Sip, rapikan ya. Sebelum
sudah. Oke. Nah, penempelannya seperti ini. Nah, tapi kan kalau kita kasih seperti ini kurang real. Kenapa? Karena tidak ada bayangan. Nah, bayangan itu timbul kalau ada cahaya. Nah, misalkan kita cahayanya itu adalah kita taruh di sebelah kiri sini ya, ada cahaya. Ada cahaya senja lah di sini. Maka dia akan menyinar sehingga bayangan akan jatuh ke sebelah kanan. Kita akan buat bayangan, kita kecilkan dulu nih modelnya. Kita buat bayangan, kita taruh, ini bayangan model ya, bayangan model kita tulis saja bayangan model, kemudian kita pakai brush warna hitam ya, brush warna hitam. Kita tinggal gosok bagian-bagian yang dia ketutupan cahaya, jadi dia akan bentuk hitam begini. Kalau terlalu hitam, opacity bisa dimainkan ya, kita turunkan seperti itu. Ini adalah bayangan si model. Kemudian si biola juga dia akan membentuk bayangan pada si batu ya. Jadi batunya kita buat new layer, kita klik kanan, create clipping mesh. Jadi si layer ini adalah khusus untuk si batu. Kita buat pakai brush warna hitam. Nah. Ya. Kalau terlalu gelap, opacity bisa dikurangi. Kemudian si biolanya juga agak ada sedikit terang, ada yang gelap ya, karena tidak semua biola itu kena sinar, jadi ada bagian yang gelapnya. Kita buat new layer di atas biola, kemudian klik kanan, klik clipping mesh. Kita buat opacity sekitar kecil saja, 30-an, kita gas kosong. Nah, bukan cuma bayangan pada di dalam, tapi juga dia akan membuat bayangan keluar, ya. Oleh karena itu kita akan buat di bawah biola sini layer baru. Kita buat bayangan semua, ya, bayangan semua objek. Kita pakai opacity 20 di sini. Nah, semuanya kena. Oke, supaya lebih variatif lagi kita masukin tiang lampu, tiang obor, masukkan. Buat pertama, kemudian obor paling depan. Nah, yang paling depan ini kita akan buat lebih blur karena dia kan terlalu dekat dengan kameramen. Kita buat agak sedikit blur. Oke, lalu kita buat matahari palsunya. Jadi di atas pohon-pohon ini kita buat new layer lagi, ya. Kita buat matahari senja. Matahari senja biasanya kalau senja itu lebih ke orange, ya. Di sini.
opacity 100 dulu. Nah, ya. Lalu kita blending ke overlay. Kalau terlalu merah bisa kita kurangi. Jadi nuansanya rada-rada senja begitu. Oke, lalu apalagi? Kemudian kita bisa kasih burung-burung. Ya, ini ada burung-burung. Kita seret, masukkan ke karena dia jauh ya, maka mungkin rada opacity-nya kita buat sedikit transparan supaya nggak terlalu jelas. Sip. Oke, lalu kemudian karena kita pengen mataharinya itu sumber cahaya yang kuat, maka kita buat gradient. Ya, kemudian kita buat gradient di yin yang, kita pilih gradient, kita pilih warna hitam, ya. Lalu di sininya kita delete saja, jadi nggak ada warna. Kita delete. Lalu kita buat radial, ya, kita pilih di atas sana. Kemudian kita reverse. Kemudian skalanya kita naikkan sedikit. Lalu kalau terlalu gelap di bagian sini, itu opacity kita bisa kurangi. Nah, lebih real. Belum, sudah. Belum. Oke, seperti biasa, setelah semua selesai, kita akan timpa dengan warna yang sama supaya semua objek, semua pada gambar ini menjadi warna yang sama. Ya, jadi satu kesatuan. Kita pakai photo filter. Kemudian kita pilih warna yang kita suka. Saya lebih suka sepia ya, karena lebih natural. Kita pilih sebelum sudah. Kalau sudah semua sudah selesai, kita gabungkan Ctrl Alt Shift E. Baru kita perbaiki lagi warna-warnanya dengan menggunakan kamera RAW. Misalkan, oh terlalu gelap nih, kita bisa terangin di sini. Kita bisa kontrasnya kita bisa mainkan. Apply, kemudian shadow, white. Oke, selesai sudah yang sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat ya, supaya kita bisa mempunyai hasil-hasil foto yang daripada dibuang gitu. Lebih baik kita buatkan jadi lebih berkarya lagi, lebih bernilai seni lah. Gitu. Sip. Saya stop dulu.